Foden pernah dilabeli sebagai bakat terbaik yang akan menjadi masa depan timnas Inggris. Seiring berjalannya waktu, sang pemain justru dianggap gagal memenuhi potensi terbaiknya. Namanya juga kalah tenar dibanding status kebintangan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland. Namun Foden justru mulai menjelma sebagai pemain kunci saat kedua pemain tersebut menepi. Kini, Foden tampil semakin konsisten, terlebih saat diplot sebagai gelandang. Bagaimanakah ledakan performa Phil Foden yang menjadi sumber kreativitas baru di lini tengah Manchester City? Pemain kunci yang jarang disorot. Manchester City saat ini memang dihuni banyak pemain-pemain jempolan di sektor lini serang. Nama-nama yang dimaksud ada Kevin De Bruyne hingga Erling Haaland. Kedua pemain ini dikenal sebagai nyawa permainan skuad The Citizens. De Bruyne diandalkan sebagai sosok penting pengatur serangan lewat visi bermain dan umpan-umpan ajaibnya. Sementara Haaland selalu tampil memukau lewat insting house goal-nya di depan mulut gawang. Gara-gara penampilan keduanya, para pemain lain jadi kurang mendapat sorotan. Padahal ada satu nama pemain yang selalu tampil hebat saat diberi kesempatan bermain. Sebut saja Phil Foden yang memerankan penting tetapi kurang mendapatkan sorotan. Salah satu ledakan terbaik pemain asal Inggris ini ditunjukkannya saat kemenangan 3-1 kontra Brentford di pekan ke-23. Foden berhasil tampil berapi-api dengan mengemas hat-trick. Sejauh musim berjalan, dia sukses melesakkan 15 gol dan 10 assist dari 38 laga yang dimainkan. Semakin matangnya performa Foden terjadi di momen yang begitu tepat. Dirinya bersinar saat Manchester City kehilangan De Bruyne dan Haaland di musim ini. Dengan absennya kedua pemain ini, Foden rela mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Saya pikir saya harus mengambil tanggung jawab itu. Mereka berdua adalah kunci klub dalam memenangkan treble winners di musim lalu. Saya pikir itu saat yang tepat untuk saya melangkah lebih jauh, kata Foden. Penampilan hebat yang ditunjukkan Phil Foden tak serta-merta diraih begitu saja. Dirinya berhasil bangkit setelah dihujani bejibun kritikan tajam dari banyak pundit sepak bola. Komentar sinis ini muncul karena Foden dinilai gagal tampil maksimal di sepanjang musim lalu. Pasalnya, sang pemain hanya menjadi pilihan kedua atau berperan sebagai super sub. Bersumber dari Transfermarkt, Foden hanya menjadi starter dalam 22 laga di Liga Inggris musim lalu. Sang pemain harus rela jarang starter karena adanya kebijakan rotasi dari Pep Guardiola. Darren Bent bahkan menilai kualitas Foden jauh tertinggal dari Gabriel Martinelli di musim lalu. Martinelli saat ini sedang dalam kondisi yang sangat bagus dibandingkan Foden. Melihat penampilannya di musim lalu, saya tidak akan menukar pendapat saya bahwa Martinelli memang jauh lebih baik, kata Ben. Padahal secara statistik Foden sedikit jauh lebih unggul dari catatan yang diraih Martinelli. Winger asal Brazil ini hanya mengemas 15 gol dan 6 assist dari 46 laga. Sementara Foden sukses melesakkan 15 gol dan 8 assist dari 48 pertandingan. Dirinya juga yang berhasil meraih treble winner di sepanjang musim lalu. Selain itu, komentar pedas juga sempat dilontarkan Jamie Carragher di awal musim 2023-2024. Phil Foden sudah tidak muda lagi. 3 atau 4 tahun lalu kami akan mengatakan dia sebagai pemain terbaik Inggris. Namun saat ini Jude Bellingham lebih pantas menyandang gelar tersebut, ujar legenda Liverpool. Performa Bellingham memang sangat menjanjikan di usianya yang masih menginjak 20 tahun. Mantan pemain Borussia Dortmund itu sudah melesakkan 20 gol bersama Real Madrid di musim ini. Kemampuan serba bisa Phil Foden yang multiperan. Komentar sinis dari banyak pihak justru tidak membuat Phil Foden putus asa. Pemain kelahiran Stockport ini membuktikan jika potensi besarnya masih bisa terus melesat jauh. Salah satunya dengan menjadi pemain serba bisa di dalam skema permainan Manchester City. Foden mampu menjalankan banyak peran di lini depan skuad asuhan Pep Guardiola. Di musim ini, Foden sudah bermain di posisi sayap, gelandang, serta striker tengah. Sang pemain paling banyak dipasang Guardiola pada posisi winger kanan dalam 18 laga. Di posisi sayap kanan, Foden tidak bermain seperti winger tradisional. Produk Akademi The Citizens ini akan bergerak ke area dalam untuk membuka pertahanan lawan. Foden yang bergerak lebih ke dalam juga memberi ruang lebih untuk dieksploitasi oleh Kyle Walker. Selain di Manchester City, Foden juga memainkan peran sebagai winger di timnas Inggris.
Gareth Southgate selaku pelatih kepala The Three Lions menilai sang pemain lebih cocok bermain di area sayap. Southgate bahkan menganggap Foden tidak cocok bermain di lini tengah. Foden tidak bermain di lini tengah untuk klubnya. Anda harus mengobrol dengan Pep Guardiola, sang pelatih terbaik di dunia, yang memainkan Foden di posisi sayap, ujar Southgate. Timnas Inggris sendiri lebih bergantung pada Declan Rice atau Jude Bellingham. Sementara komentar berbeda justru dilontarkan oleh Shay Given selaku mantan kiper Manchester City. Foden terlihat lebih natural sebagai gelandang. Dia tidak panik saat menguasai bola, selalu memberi umpan yang tepat. Saya lebih menyukai Foden bermain di tengah ketimbang di sayap, kata Given. Phil Foden memang punya kualitas untuk memainkan banyak posisi di lini depan. Namun Pep Guardiola melihat Foden bisa menjadi jenderal baru di sektor tengah The Citizens. Foden akan mengambil alih peran De Bruyne dan Bernardo di masa depan. Setiap musim Foden mendapatkan pengalaman lebih banyak, jadi dia harus mulai memimpin rekan-rekannya, tutur Guardiola. Dengan komentar ini, Guardiola sudah bersiap membentuk skuad tanpa De Bruyne atau Bernardo. Peran keduanya bakal digantikan oleh Foden yang memang berposisi asli sebagai gelandang. Selain itu, De Bruyne juga mulai diserang cedera kambuhan yang memaksanya sering absen. Sementara Bernardo mulai dirayu oleh klub-klub top Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Barcelona. Sebagai calon jenderal lini tengah Manchester City, Foden memang lebih suka bermain sebagai gelandang. Saya menikmati bermain di lini tengah karena saya lebih percaya diri. Harapannya saya dapat bermain lebih banyak sebagai gelandang, ujar Foden. Bermain sebagai gelandang membuat Foden bisa lebih banyak terlibat dalam permainan The Citizens. Micah Richards selaku pundit CBS Sport juga menilai Foden tampil lebih maksimal sebagai gelandang. Kadang saya melihat Foden terkurung saat bermain di posisi sayap. Dalam urusan umpan dan kemampuan terbaik, saya lebih memilih Foden bermain sebagai nomor 10 atau gelandang serang, tutur Richards. Ambisi membawa The Citizens mengukir sejarah. Phil Foden memiliki tekad besar setelah performanya meledak di musim ini. Sebagai calon tulang punggung Manchester City, dirinya berambisi terus meraih prestasi terbaik di musim ini. Itu adalah pertanyaan yang sempat kami tanyakan pada diri kami di awal musim. Ruang ganti menunjukkan tekad yang masih sama seperti musim lalu. Saya masih melihat tekad rasa lapar di ruang ganti dan tentu itu juga terjadi pada saya, tutur Foden. Melihat performa Manchester City di musim ini, ucapan Foden bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. The Citizens masih berpeluang meraih gelar juara 3 kompetisi bergengsi. Di Premier League, anak asuh Pep Guardiola bercokol di posisi kedua klasemen. Manchester City saat ini hanya terpaut 1 poin dari Liverpool yang menempati posisi puncak. Sementara di Liga Champions, The Citizens berpeluang besar lolos ke perempat final. Pasukan biru Manchester berhasil mengalahkan FC Copenhagen dengan skor 1-3 di leg pertama. Lalu Phil Foden dan kawan-kawan juga masih akan berjuang di Piala FA dengan lolos ke putaran kelima. Dengan ledakan performa dan konsistensi di musim ini, apakah Phil Foden akan kembali membawa Manchester City mengulang sejarah indah di musim lalu?